asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, segala puji, syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat Islam, iman, juga nikmat sehat. Semoga Allah Ta'ala juga berikan kesehatan bagi yang hadir semuanya dan juga bagi seluruh teman-teman kita di grup walaupun nggak hadir, juga bagi anak-anak dan keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke dalil ketiga dari buku kita di halaman 39. Yang belum menerima harap bersabar ya kepada Aisyah. Aisyah kemarin kalau kalau jawab WA-nya langsung tuh insya Allah sekarang udah megang tapi emang kodarullah ya. Jadi kemarin saya ngirim ke Teh Prita, alhamdulillah udah nyampe. Cuman yang buku ada wadah mungkin agak telat. Baik, alhamdulillah. Mbak Aisyah ini mobil nomornya baru ya, Mbak Aisyah? Ya, Apa enggak? Yang di nomornya akhirnya nomor bukan nomor ini ya? yang ini 3344 Bu. Oh iya. Afan, lanjutin maaf, maaf. Panggil panggil kakak boleh dia. Nah, ya, Masya Allah. kakak Winda. Baik, kemarin kita di dalil ketiga baru saya jelasin yang pertama ya. La'anallahu manzubiha ligoirillah gitu kan. Jadi ini empat hal ini sebenarnya nih yang dibilang di sini nih ini adalah informasi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia menyampaikan Nabi SAW berwasiat kepadanya. Namanya wasiat berarti kan ini hal yang penting. Dan kalau kita perhatikan kalimatnya la'ana, la'ana, la'ana gitu ya. Empat hal ini diawali dengan kalimat la'ana, artinya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Berarti ini hal yang nauzubillah jangan sampai kita lakukan. Kalau kita udah kena laknat berarti kan kita sama kayak iblis tuh. Iblis kan julukannya laknatullah ya, yang dilaknat oleh Allah. Maka empat hal ini Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah la'anallahu manzubiha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ada nggak orang yang menyembelih untuk selain Allah? Ada. Ada menyembelih untuk berhala, ya, salib. Kemudian ada bilangnya buat Nabi Musa, ada bilangnya buat Nabi Isa, ada yang bilangnya buat Ka'bah atau semisalnya. Ini semua namanya haram. Dan hasil sembelihan tersebut tidak halal. Makanya walaupun eh, kan kadang orang kalau orang cuma mikir haram itu cuma babi gitu ya. Lalu mereka keluar negeri, misalnya di daerah yang tidak ada, yang misalnya kita juga nggak tahu di mana tempat toko Muslim, kita nggak tahu gitu kan. Nah itu biasanya mereka masih keliru. Kemarin ada ipar saya cerita, saudaranya ke Jepang. Pak Mung, si ini ke Jepang, Pak Mung. Terus, iya dia beli wagyu, stik wagyu sama apa gitu dia makan, pokoknya cuma habis sejutaan lah, termasuk murah gitu, karena wagyu loh ya. Saya bilang, sapi dong berarti iya. Lah ngapain dia makan sapi? Ya kan boleh. Kata siapa boleh? Kenapa nggak boleh? Yang nyembeli siapa? Iya. Saya bilang, Itu kan oh pas. gitu ya. Jadi banyak yang tidak terlalu memahami bahwa yang tidak halal itu bukan cuman zatnya, tapi caranya, ya, cara penyembelihannya. Makan KFC misalnya di daerah yang kita nggak tahu, dan kebetulan kita tahu di situ daerahnya musyrik, misalnya kayak kita ke Thailand gitu kan, jangan, kan itu ayam. Nah, kita kan nggak tahu siapa yang nyembelih gitu. Jadi hati-hati banget yang namanya makanan haram kalau udah masuk ke dalam badan kita, itu bisa mempengaruhi terkabul atau tidaknya doa kita. Jadi makin banyak nih zat-zat haram masuk ke dalam badan kita, itu sebenarnya membuat hijab yang makin tebal dengan doa kita kepada Allah Ta'ala. Kan pernah Nabi SAW ketika di masjid ngelihat seorang pemuda lusuh, rambutnya basah dengan air wudhu, terus nangis-nangis, terus nyebut-nyebut ya Allah doa gitu kan. Kalau kata kita nih, Masya Allah khusyuk banget orang doa sampai nangis-nangis gitu ya. Tapi Nabi tuh kayak senyum sinis. Apa kata Nabi SAW? Hmm, gimana mau dikabulin doanya? Gak bakal dikabulin kata Nabi gitu. Nah, sahabat nanya, emang kenapa ya Rasulullah? Hmm, di dalam badannya makanan minuman haram semua. Jadi udah ketahuan ya, makanan dan minuman haram akan berefek kepada doa-doa kita kepada Allah Ta'ala. Makanya Yahudi tahu banget hal itu. Ada hadis yang menyebutkan
bahwa Yahudi itu kenal banget sama Muslim, lebih kenal daripada ibu kandung kepada anaknya sendiri. Taunya apa dia? Tahu deh kalau kita kena makanan haram, minuman haram, doa kita nggak dikabulin. Mereka tahu kalau kita udah ada cinta dunia dan takut mati, kita akan hilang semangat berjuang kita. Makanya kata Allah Ta'ala, selama kita masih punya rasa takut sama Allah, mereka takut sama kita. Ya, selama kita taat sama Allah, mereka takut sama kita. Selama pas kita udah kena sama cinta dunia dan takut mati, maka musuh Islam nggak akan takut lagi sama kita. Itulah ya. Jadi Yahudi memborbardir kita dengan apa? Dia nggak lagi memaksakan agama, dia cuma memborbardir dengan oh, produk-produk makanan, minuman dari luar, ya kan? Kemudian 3F ya, fun, food, fashion. Itu agenda Yahudi untuk Muslim. Fun, dibikin kita tuh fun terus. Maksudnya, lihatlah TV kita, ada nggak sih pendidikannya, gitu ya? Lebih banyak hiburan daripada pendidikan. Pokoknya mereka bilang generasi-generasi mudanya harus kita bikin lalai. Jangan bikin mereka serius. Hibur mereka, bahkan bikin mereka berangan-angan kayak gitu. Kalau kita lihat sekarang gimana? Benar nggak? Banyak generasi muda kita itu ibaratnya yang eh, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang ya ya gitu deh gitu ya. Emang cuan, kata mereka kan nyari duit, tapi dengan cara ya itu tadi hiburan-hiburan tadi ya, joget-joget, apa segala macam mau. Kemudian food, makanan, lalu fashion, gaya berdandan, berpenampilan. Masuk banget nggak dari luar ke kita? Masuk. Ya kan pernah ada yang demam demam berdandan ala Korea lah gitu kan. Harajuku pernah juga kayak gitu. Jadi itu ya, la'anallahu man zubiha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Kemudian sebelum kita ke la'ana yang kedua, ya la'ana wa man la'ana walidayhi, kita jelaskan dulu. Menyembelih hewan itu ya, secara umum itu dia punya ada dua bentuk. Ya, menyembelih hewan itu secara umum ada dua bentuk. Nanti masing-masing terbagi lagi dalam beberapa bentuk. Jadi kita biar tahu nih seberapa salahnya, atau kan kadang kita takutnya tanpa kita sadari kita salah gitu ya. Tanda syukur nih anak kita sakit lama atau tuh sembuh kita menyembelih. Nah, gimana dong biar kita jangan salah, jangan sampai kita termasuk ke golongan orang yang menyembelih untuk selain Allah gitu. Maka kita lihat dulu di sini. Pertama, menyembelih hewan ada dua bentuk. Itu dulu. Pertama, menyembelihnya itu bukan karena ibadah. Ya, bukan dalam rangka ibadah. Ya, kayak misalnya Winda mau kedatangan tamu agung dari Bintaro gitu kan, Mandar gitu kan. Dia sengaja beli ayam. Buat apa ya? Buat bikin ayam bakar gitu. Atau ada rezekinya ada lagi nih, beli kambing muda lah dia. Sembeli mau bikin kambing guling. Bukan dalam rangka ibadah buat nyambut tamu. Gimana itu? Boleh nggak? Kita bagi jadi tiga. Ya, jadi pertama, menyembelih yang bukan karena ibadah, tapi cuman karena ingin makan dagingnya saja, ya, atau karena buat memuliakan tamu, ini kita bagi jadi tiga, ya. Ini dibagi jadi tiga. Pertama, menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, maka ini halal. Menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, maka ini halal. Walaupun dia bukan dalam rangka ibadah, tapi ketika dia menyembelih dan menyebut nama Allah, maka sembelihannya jadi halal. Yang kedua, menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka hukum sembelihannya adalah bangkai. Hukum sembelihannya adalah bangkai. Jadi yang pertama tadi menyembelih tidak dalam rangka beribadah, ya, atau dalam rangka mau memuliakan tamu, kan dibagi jadi tiga. Pertama, menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, maka sembelihannya halal. Kedua, menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya statusnya sama dengan bangkai. Yang ketiga, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, jelas-jelas ya, udah nggak nyebut nama Allah, yang disebut malah nama selain Allah, misalnya kayak buat Nabi Isa, buat Nabi Musa, buat Ka'bah, segala macam.
ini sembelihannya haram. Sembelihannya haram. Dan ini berkaitan dengan syirik al-isti'anah. Ya, syiriknya syirik al-isti'anah. Walaupun dia nggak nyampe kepada syirik akbar, ya, karena kan memang bukan bentuk ibadah gitu ya. Kalau walaupun dia nggak masuk ke dalam syirik akbar karena nggak ditujukan sebagai bentuk beribadah kepada selain Allah, nah tetap dia jadi jatuhnya jadi Lanjut haram. lagi bisa. Zulfa di mute sayang, terkelupaan. Zulfa Sunanil di mute, belum di mute. Nah, kemudian eh inilah zahir dari penjelasan An-Nawawi dalam soal penyembelihan tadi. Sifatnya seperti seorang yang bersumpah dengan selain Allah. Jadi masuknya ke syirik kecil. Ih, sumpah deh demi apa? Demi kamu. Nah, itu kesannya receh ya, tapi itu jadinya dosa juga, syirik kecil. Karena yang namanya sumpah itu harus untuk Allah saja. Yang kedua, menyembelih dalam bentuk ibadah kepada Allah. Menyembelih dalam bentuk ibadah. Gitu loh. Bisa. Menyembelih dalam bentuk ibadah. Kalau nyembelih dalam bentuk ibadah itu sebenarnya gimana sih? Apakah tujuannya memang pengen makan daging atau gimana? Biasanya, Bu Winda. Masih di mute, Bu? Ya, lagi nge-mute Mbak Zulfa tadi. Oh ya. Gimana? Kalau menyembelih dalam bentuk ibadah itu tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, mencari ridho Allah lah. Ya Cie. berarti bukan semata-mata buat makan dagingnya kan? Iya, benar. Iya. Menyembelih dalam bentuk ibadah, tujuan utamanya adalah apa? Mengalirkan darah sembelihan tersebut di hadapan yang ditujukan sembelihan itu kepadanya. Berarti kepada siapa? Ya kepada Allah. Pada Dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan. Ya. Maka kalau udah yang namanya judul ibadah, melakukan penyembelihan, ngalirin darahnya, tujuannya buat sesuatu gitu yang diagungkan, kalau bukan Allah yaitu syirik akbar. Jadi di sini menyembelih dalam bentuk ibadah, ya, itu pada dasar tujuan utamanya bukan buat makan dagingnya, tapi untuk mengalirkan darah sembelihan tersebut di hadapan yang ditujukan sembelihan itu kepadanya. Ini ada dua bentuk. Pertama gimana? Menyembelihnya untuk Allah. Ya, kalau dia menyembelih untuk Allah ya, satu, kalau dia menyembelihnya untuk Allah, maka inilah ibadah yang mulia. Jadi kalau dia menyembelihnya untuk Allah, maka ini adalah ibadah yang mulia. Kayak apa? Idul Adha. Pas banget kan ya? Nanti kita beberapa seminggu lagi kayaknya ya masuk Zulhijjah. Idul Adha, lalu akikah, lalu ketika berhaji dan sembelihan karena nazar. Eh, sembelihan karena nazar. sempet-sempetnya loh. Kan jadi susah ngomong. Menyembelih untuk Allah, inilah ibadah yang mulia seperti ketika Idul Adha, akikah dan haji. Lalu sembelihan karena nazar. Nah, alhamdulillah kita udah masuki bentar lagi memasuki bulan Idul Adha ya bulan Zulhijjah. Maka insya Allah untuk teman-teman yang Allah berikan kemampuan lebih mantap lagi nih, udah paham nih insya Allah nih tentang menyembelih kurban. Jadi dijaga banget niatnya, nih ya Allah, aku berniat menyembelih untuk Engkau ya Allah. Gitu. Nah karena niatnya tujuan utamanya sembelihan ibadah ini bukan semata-mata untuk menikmati dagingnya, makanya banyak banget dan juga diperbolehkan dan juga bahkan diajak untuk menyembelih misalnya untuk daerah mana. Kan banyak ya yang ngajak, yuk titipkan hewan kurbannya untuk Aceh, Tamiang. Titipkan hewan kurban untuk ini, misalnya gitu. Jadi boleh ya, insya Allah apa sebenarnya intinya pahalanya yang kita incar. Ya, yang penting pahalanya nyampe. Kemudian yang kedua menyembelih kepada selain Allah. Ini masuk yang tadi ya, yang sembelihan dalam bentuk ibadah. Kalau sembelihan dalam bentuk ibadah, pertama, kalau menyembelih untuk Allah, maka ini ibadah yang mulia. Lalu kalau menyembelih kepada selain Allah, gimana?
Ini syirik akbar. Ingat ya, kalau udah bentuknya ibadah, atau ditujukan untuk selain Allah, maka dia masuk ke syirik akbar. Kalau udah syirik akbar, ngeri. Itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu masuk dalam bab nawakidul Islam, bab-bab pembatal keislaman. Karena ya tetap merupakan syirik akbar walaupun dia menyembelih dengan nyebut nama Allah karena tujuan untuk selain Allah. Contohnya misalnya apa? Nyembelih buat jin. Walaupun tuh nggak dimakan buat sama jinnya gitu ya. Tapi dia udah pengagungan kepada jin tersebut ketika menyembelih. Nah ini banyak banget prakteknya di tanah air kita. Maaf-maaf yang ngelarung. Ngelarung apa itu kepala kebo ya? Larung berkah katanya. Jadi sebenarnya emang belajar tauhid ini penting banget karena banyak tradisi-tradisi yang masih masih benar-benar nyentuh kepada kesyirikan. Nah, sayangnya memang kalau kita kasih tahu, mereka akan berpendapat ini udah dilakukan dari dulu turun temurun. Siapa sih kamu baru belajar di mana? Soal-soal melarang orang tua kayak gitu. Memang dakwah kepada keluarga itu lebih sulit ketimbang dakwah kepada orang orang lain. Nah, saya pernah baca ungkapan gini nih. Ini Mbak Ninis, tolong diperhatikan ya. Bukan Mbak Ninis doang sih, buat yang lain juga. Tapi saya pengen aja ngajak Mbak Ninis. Ada ungkapan gini, only those who. Kok ada bahasa Indonesia gini, eh untuk mereka yang pernah jatuh, benar-benar sejatuh-jatuhnya secara dahsyat, itulah yang akan bisa mencapai pencapaian yang dahsyat pula. Kalau dalam bahasa kita mah sebenarnya gini ya, inna ma inna izomal jaza ma'a izomal bala. Sesungguhnya balasan yang agung itu untuk ujian yang agung juga. Maksudnya balasan yang dahsyat itu untuk ujian yang dahsyat. Artinya sesuatu kalau udah ngomong dahsyat, ada nggak yang lebih dari itu, Win? Kita kalau udah ngomong dahsyat, ada Adalah. nggak yang lebih dari itu? Nggak ada kan? Kalau udah ngomong itu dahsyat banget gitu. Kemudian atau itu puncaknya atau the bestnya gitu kan. Maka ada ungkapan inna izamal bala inna izamal jaza ma'a izamal bala. Balasan yang dahsyat hanya untuk yang dapat ujian dahsyat juga. Nah, kemarin itu Jazakillah Ustazah udah di-mention. hmm, tadi saya mau nyebutin Inggrisnya saya lupa. Only those who apa gitu. Malu deh gue. Nah, gara-gara kita karena saya kemarin baca, saya juga pun baru-baru ini ya memahami bahwa subhanallah ya pantasan kenapa Allah tempatkan ibadah kurban dan ibadah sholat jadi satu dalam satu kalimat, nggak pakai titik koma dalam satu surat namanya Al-Kautsar. Kenapa? Karena ibadah sholat, ibadah puncaknya ibadah badaniyah, ibadah kurban, ibadah puncaknya ibadah maliyah. Al-Kautsar adalah nikmat puncak, nikmat terbaik, teragung, terbanyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa kita gini, mau dapat nikmat yang terbaik, mau dapat nikmat yang terbaik, terbanyak, nggak akan pernah berhenti, paling enak, mau, mau misalnya, ya udah lakukan dua ibadah yang puncak juga. Dalam ibadah maliyah, ibadah puncaknya adalah kurban, dalam ibadah badannya, ibadah puncaknya adalah sholat. Tiba-tiba Masya Allah banyak yang mampu untuk berkurban juga. Hari itu mereka bersolat Idul Adha, habis itu mereka berkurban. Gila, keren banget gak itu? Ya makanya kadang-kadang untuk ibadah-ibadah yang balasannya dahsyat itu banyaklah perasaan-perasaan yang enggak lah belum penting, enggak lah enggak perlu, enggak lah satu aja dulu. Kenapa? Ntar di akhirat baru kita nyesel. Dulu kan gue mampu, kalau bisa mah tiap tahun deh gue berkorban sebanyak-banyaknya ibaratnya begitu. Karena memang pahala tuh nggak kelihatan, jadi kita tidak merasa terlalu eh apa namanya termotivasi. Iya benar. Bener nggak? Belum Yang ke- belum yang tahu belum tahu iya, akibat gitu, belum tahu iya. efeknya. Yang kedengaran adalah bisikan setan. Udahlah, kagak usah tiap tahun juga kali. Udahlah, kagak usah semua juga kali. Harus dipos-posin dulu kayak gitu. Jadi saya mikirnya, Masya Allah ya, ibadah badannya yang puncak adalah sholat. Berat nggak sholat? Berat. Saking puncaknya ibadah sholat itu, maka Allah Ta'ala banyak memberikan ada solusinya, ada rukhsahnya untuk setiap kondisi.
Saking apa? Saking jangan pernah ninggalin sholat apapun kondisimu. Nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring nggak bisa juga isyarat mata. Nggak isyarat mata udah nggak bisa, pakai hati. Nggak bisa juga pakai hati, sholatin. Kan begitu. Sholatin. Sholatin, kalau udah pakai hati kagak bisa ya sholatin gitu kan. Jadi Masya Allah saya ucapkan barokallah untuk teman-teman yang tahun ini bisa berkorban ya. Semoga Allah Ta'ala juga mampukan kita semua. Jadi yuk, apalagi yang lagi punya hajatnya hajat ter the best hajatnya misalnya, yuk berkorban dengan apa yang kita bisa. Apa contohnya? Itu tadi ibadah badaniahnya benar-benar diperbaiki, mulai dari wudhunya, ya kan, gerakan sholatnya, bacaannya. Kemudian mumpung ini bulannya, bulan kurban, kalau mampu coba berkurban. Itu ya kira-kira ya. Kita lagi ngomongin kurban soalnya kan. Maka ya contoh-contoh tadi ya menyembelih tukdin. Pada dasarnya memang bukan dagingnya. Bahkan ada lagi orang-orang yang bilang, kalau udah buat sesajen mah cobain deh, nggak bakal ada rasanya karena ya rasanya udah diisep sama mereka-mereka. Aduh, orang kitanya paling demen banget ya perusahaan kayak gitu-gitu ya. Kemudian Aku ada pernah lagi makan, aku pernah makan sajian di Bali enak-enak. serius loh, Kenapa? Emang kenapa? sajen Salah. sajen sajen orang yang Sajen. diambil. Iya kan saat di hotel tempat aku itu tuh di apa di kamar itu ada sajian kok enak gitu. Terus Allah aku ini nggak boleh digini gitu kan. Ah, gue makan aja. Akbar. Ya alhamdulillah ya. Maksudnya ya sebenarnya kita ambil sikap tidak mengagungkan si sajian itu Hmm. sendiri ya kan. Ya cuman semoga itu tidak dimantra-mantrain nanti. Tapi nggak diare kan habis itu. Nggak perlu tahu deh ibu. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa asli nggak ada apa-apa beneran orang orang ya mau ini aja mau mau ngasih tahu aja bahwa apa sajian itu bukan segalanya gitu Ya. loh. Mau ngasih tahu itu Kemudian doang. yang menyembelih di atas kuburan dalam rangka mengagungkan penghuni kubur tersebut. Misalnya sebagian orang dia bernazar kalau harapan terkabul, ntar gue mau nyembelih di atas makamnya wali ini. Nah, itu nggak boleh. Ya kalau mau nyembelih nyembelih aja, gak usah pakai ke makam, repot amat gitu kan. Kemudian padahal juga itu tadi bukan buat memakan dagingnya, tapi karena mengagungkan penghuni kubur tersebut. Kemudian apalagi menyembelih di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya. Sebenarnya nggak masalah kalau niatnya bukan ke pengagungan kepada syekhnya tersebut. Jadi benar-benar emang semua kembali ke niat ya. Termasuk juga orang yang menyembelih di hadapan tamu yang agung, datangnya dalam rangka mengagungkan dia. Ya, karena pada dasarnya sembelihan itu bukan untuk diambil dagingnya ya, cuma diberikan kepada sang tamu untuk dimakan secara simbolis. Ini juga nggak boleh. Ada nggak kayak gitu sekarang? Ada kan ya? Nauzubillah ya. Nah, tapi kalau misalnya nyembelihnya memang buat si tamu dengan tujuan dagingnya buat dimakan, ya misalnya dimasak yang enak dalam rangka menjamu dan menghormati tamu, itu nggak apa-apa gitu ya. Mangkana yuk minubillah wal yaumil akhir fal yukrim doifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ya boleh silakan kalau emang buat dimakan, bukan buat cuman sekedar simbolis lalu selesai gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu sebelum saya sampaikan hadis keempat. Dalil yang keempat. Ada yang mau nanya? Kah? Aisyah? Mbak Diana? Amelia? Gak ada yang nanya, saya lanjut. Kita ke dalil keempat, yaitu hadis dari Tariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Oke, ini dia. Ada orang masuk surga. Wah, ini ya. Teman-teman bayangkan lalat ya. Siapa Ibu yang di Ibu rumahnya? Amel nanya Ibu Amel. Oh, Amel. Iya, mau nanya Oh, Om. monggo, monggo. Om, aku kan em, kalau ke pasar tuh beli ikan. Nggak boleh, nggak Ikannya boleh, ikan nggak boleh. hidup kan. Ih, aduh lo bingung nih. Lanjut, Terus Mel. ya ikan hidup. Terus aku bilang sama penjualnya, Pak, baca bismillah dulu Pak kalau mau dibunuh.
Bilang gitu. Dia ketawa. Ini semua penjual begitu, Om. Terus dia ketawa, terus dibunuh lah tuh disembelih, dimatiin gitu ya. Tapi aku nggak lihat dia baca Bismillah. Sebenarnya kalau menyembelih Bismillahnya itu dengan menyebut nama Allahnya itu harus bersuara, kedengeran atau bisa dalam hatinya dia aja, Om. Gitu. Ah, ada lagi yang mau tanya lagi, kita kumpulin dulu sampai tiga. Ada satu lagi. Iya. Kalau masalah itu yang tadi kayak apa saudara iparnya Om Sai Hmm. yang cari makan itu loh Om, kan orang kadang-kadang mikir yang penting bukan babi, kalau hewannya nggak babi aman dong. Tapi kalau gampangnya kan kita akan lihat dia udah certified halal atau belum. Tapi kan mahal ya Om ya. Maksudnya kalau kita datang ke kota-kota tertentu, kita makan ke rumah makan pinggir jalan, terus kita lihat oh yang punya Muslim. Sebenarnya tugas kita sebagai Muslim memastikan makanan yang kita masukin nih halal itu harus sampai di mana sih gitu loh. Kalau kan kalau masalah sertifikasi halal nggak halal kan itu ke kemampuan ya ya. Kalau tapi kalau kita pastiin, apakah cukup kita pastiin, oh ownernya orang Islam atau kayak gimana Oh, baik. Pertanyaan Amel bagus ya. Yang Terima pertama, kasih. sama-sama. Ini beli ikan kan ngomongnya, bukan beli ayam kan? Ayam juga Soalnya ada perbedaan antara antara memotong ikan dengan memotong ayam, menyembelih ikan dengan Hmm. memotong ayam. Kalau untuk hewan laut, bangkainya itu semua tuh halal. Artinya, ikan itu kalaupun dia nggak nyebut nama Allah itu masih boleh. Tapi memang sunnahnya sebenarnya harusnya tetap pakai bismillah. Itu ya Mel Hmm. ya, untuk ikan. Iya ya, oke. Kalau ayam harus, ayam, sapi, kambing tuh harus. Ya, terus sejauh mana pengucapannya? Apakah harus Bismillahirrahmanirrahim? Nggak harus kedengeran sih, paling nggak kedengeran sama yang motong sendiri. Bismillah, kayak gitu. Oh, oh. Berarti kalau beli ayam itu, yang ayam yang udah mati itu gimana Kan kita nggak Nah, tahu dia. tanya aja dulu. Ini tadi motongnya dibacain kan Mas, misalnya nih. Tapi biasa di pasar tuh semua udah pakai pada ngucapin sih insya Allah ya, karena sudah peraturan pemotongan hewan kan, itu harus ngucapin bismillah. Nah, tapi untuk menenangkan hati boleh tanya. Sekarang gak usah ada lagi bisikan, ya tapi kalau dibohong gimana? Kita gak usah mikirin itu. Ketika dia bilang, "Udah Oh, dibacain bismillah nih Bu, udah aman Alhamdulillah. Umpama dia bohong, urusannya sama Allah. oh ya ya. Gitu ya. Oke Makanya oke. memang untuk urusan ayam ini kayak Ustadz Ali Hidayat aja tuh, yang namanya ayam itu ibunya nggak pernah beli ayam potong, pasti beli ayam hidup dan motongnya sendiri. Masya Allah ya, saking itu tadi Iya, Masya memberikan Allah. kehalalan sembelihan. Bukan berarti yang bangsa kita yang apalagi Amin misalnya, bukan berarti anda salahin ya, namanya situasi Hmm, di zaman ini ya. Dan insya hmm, Allah kalau kita udah negeri kita mayoritas Muslim, ya itu tadi sebenarnya insya Allah semua sembelihan itu pakai menyebut nama Allah. Pertanyaan kejawab ya, pertanyaan nomor satu ya. iya, kejawab Yang kedua, eh yang pernah saya dengar dari guru saya secara fikihnya itu, sembelihan ahlul kitab itu masih boleh. Sembelihan ahlul kitab masih boleh kita makan. Siapa ahlul kitab? Agama yang ada kitabnya. Misalnya, misal ya, makan KFC di Amerika atau di Australia masih boleh. Karena Heeh. mereka mayoritasnya Kristen kan. Gitu ya. Iya. Nah, di Jepang tuh beda, Mel. Jepang itu negara penyembah matahari. Gitu. Oh, Jadi musyrik. ya. Mm. Oh, ya Jadi, ya, oke. perbedaannya itu, kalau di Jepang itu KFC pun jangan kita makan, gitu. Makanya, Hmm. jadi emang ini pengetahuan banget ya Mel. Jadi kalau misalnya di Amerika nggak apa-apa, kenapa? Kita masih bilangnya ini sembelihan Alkitab dan itu masih boleh dimakan. Tapi kalau sembelihan dengan di agama-agama yang memang nggak ada kitabnya, bukan agama samawi, itu nggak boleh. Kayak di Jepang, di Korea, ya, di Thailand, Hmm. zatnya halal memang ayam, tapi penyembelihannya pasti tidak dengan cara yang halal. Itu aja. Itu Mel. Jadi
Kenapa? Besok Amel nanya nih, Mbak Winda jualan ayam gak? Atau gitu. Nah iya, bener Mel. Tanya aja Mel. Insya Allah dia kayak Palu Gada dia mah. Ntar Ya, gue suruh nyembelih pakai bismillah depan muka dia nih. gitu. Jadi Suzon banget sih. iya. Agak was-was gue. Jadi kalau ke luar negeri udah tahu Mel ya Insya Allah ya. Apakah Iya. sana itu mayoritasnya agama samawi atau bukan? Kalau udah jelas misalnya dia ke Jepang, ke Korea, ke Cina, udah jangan dah. Tapi kalau Cina malah justru masih enak ya. Kadang tempat pemukiman muslimnya kelihatan. Tapi Jepang pun Ya. sekarang alhamdulillah udah banyak banget, udah gampang. Masjid kelilingnya juga ada. Jadi kayak kayak bis yang gede gitu, tapi dalam itu musola, masya Allah. Jepang tuh justru Hmm. lagi meningkat kehidupan muslimnya, masya Allah. Ya. Jadi ya, Baik-baik Om. baik, Sudah alhamdulillah terjawab. jazakillah khair, Amel. Ada yang mau nanya lagi? Kalau Jazakillah. nggak ada saya lanjutin. Lanjut Saya Om, lanjut. Ustazah, Mangga, mangga. berarti kalau di Bali ini juga agak riskan ya Ustazah, karena kan Nah, penjualnya nih kalau bukan Muslim ya, hmm, karena mereka bukan ahli kitab ya Ustazah ya. iya. Apa daerahnya orang musyrik kan, penyembah berhala kan. Jadi kalau di Bali memang justru harus lebih hati-hati kita ngirim makanan. Gitu. Saya waktu ke Bali itu ya gitu, keliling-keliling nyarinya kita ikan. Apa di Bali ada sate yang keliling itu yang bayang RW nggak tahu itu babi ya. Pernah ketemu nggak? Kata Iya, RW di apa? banyak sih di pinggir jalan itu Iya, nggak pinggir ada jalan. apa papannya gitu Ustazah ya. Tapi Oh, mereka satenya ya dibakar. Kalau nggak tahu kan kita mikirnya ya, kalau nggak tanya nih ya nggak ada iya, tulisannya gitu loh. iya, iya. Iya, iya, iya. Serem banget ya. Berarti paling aman memang konsumsi makanan laut ya Ustazah ya. Oh, paling aman konsumsi makanan laut. Kalaupun misalnya nih Mbak Nini pengen untuk daging dan eh, ayam misalnya, biasanya pasti ada deh toko halal. Yang jelas pasang banner itu toko halal. Mbak ini mana? Tabanan ya? Iya, Tabanan ya. Pernah nggak nemu toko halal Mbak? Em, belum sih, paling ya kalau makan di warung atau restoran yang memang ada tulisan halalnya atau Ah, eh, Muslim gitu. Maksudnya kalau di pasar nih, saya belum lihat jual ayam halal gitu loh. iya. Di pasar Tuh. agak susah Tabanan. Mungkin kalau di pasar banyak ya. Hmm. Berarti kalau emang kayak gitu, mendingan kita nggak usah beli ke situ, mending beli jadi ya. Mending masuk ke I- toko Iya, restorannya iya, yang memang jelas-jelas dia udah bilang halal, masya Allah. Itu insya Allah, nih, iya, iya, walaupun kata orang, ih ribet amat sih, itu tadi ribet nih, kita tuh berpahala. Kan kita iya, menjaga apa iya, yang masuk ke dalam badan kita, iya, iya. menjaga biar Allah nggak murka sama kita, menjaga biar bahasanya apa ya, justru kalau ngomong sinyal, makin terjaga makanan kita, sinyal kita ke Allah makin jelas. Jadi Iya, sinyalnya iya. makin gak jelas berarti itu tadi cek cek semua makanan minuman kita. Nah saya waktu saya tinggal di Jepang itu, masya Allah kayak tinggal di zaman sahabat saya bilang gitu ya. Karena itu tadi ya orang-orang itu masya Allah kalau udah eh, bangun subuh misalnya kesiangan nih, kesiangannya itu cuman yang sekitar 15 menit, 20 menit gitu ya dari itu mereka langsung cek semalam makan apa ini, makanan udah dicek nggak ada, cek jajanan. Atau ketika anaknya misalnya Toto ngeselin nih, dia langsung cek makanannya. Tapi beli es krim yang mana kayak gitu. Jadi emang, masya Allah sebagai muslim tuh harus aware dengan hal-hal seperti itu. Itu ya. Kalau kalau kondisinya gini Om, kalau kondisinya eh, menjaga makanan yang apa, yang kurang jelas gitu ya sanatnya. Kemudian kita misal di Bali gitu ya, di Bali cuma ada restoran terafiliasi. Kita pilih mana? Restoran, Terafiliasi, boykot. Jadi cuma ada McD dan KFC misalnya. Apa pilih McBang aja? cuma ada McD dan KFC. Tapi kan, Iya, nah, misalnya kita daripada istilahnya yang mesti diprioritaskan mana nih, makanan yang sudah jelas keharamannya apa bukan, sudah jelas lah sanatnya tuh haram apa apa enggaknya gitu kan ya, tapi dan pilihannya cuma ada restoran-restoran yang terafiliasi
yang transferasi Israel tadi ya. Misalnya, ya misalnya Ah, itu. kalau masih bisa lagi belok lagi kita cari ke seafood, mending ke seafood. Ya, ya, Karena ya. iya bahasa gini, bahasa kalaupun kita nggak makan itu kira-kira kita meninggal nggak? Enggak kan, belum yang mepet banget. Kalau kita udah kondisi darurat, tidak ada makanan lain selain itu baru, tuh ya. Hmm, Ya itu tadi betul, ya. betul. Jadi di sini, Berarti suami saya nih insya Allah aman dia. Malah wah, dia yang ngajak saya untuk makan sayur sama ikan laut aja. Nggak usah makan daging lagi gitu kan. Dia udah sejak umur 30 udah nggak konsumsi daging merah. Udah ini di Serius. luar konteks agama ya Ustazah. Tapi memang menurut dia itu nggak sehat gitu loh daging itu. tapi Oh saya kasih gitu. lagi nih, Mbak ini saya kasih ilmu lagi nih dari Ustadz Abdurrahman Dani. Jadi daging dihindari banget jangan, ya. Tapi memang Hmm. sesuai umurnya. Kayak misalnya anak muda dengan kita makan dagingnya beda. Misalnya anak muda paling nggak dia seminggu sekali harus ketemu daging. Anak-anak kita nih misalnya, anak remaja. Kita Oh mungkin iya iya iya. sebulan 12 kali harus ketemu. Kenapa? Dan kalau kalau kata Ustadz Abdul Mandani nih, dan ini benar ini ada. Nanti saya kirimin bukunya kalau Mbak Ninis mau. Kalau makan daging jangan hindari daging yang ada lemaknya. Jangan hindari justru. Jangan menghindari itu. Biasa orang Oh kan daging yang gitu nggak ya. ada lemak. Justru itu yang Hmm. bikin sakit. Jadi daging sama gajinya itu ketika kita satukan itu ada obat di situ kata Ustadz. Hmm. Insya Allah kan. Dicampur bumbu kacang gitu ya. Sate banget. Waduh, masya Allah dah itu. Jadi kita Mbak Ninis ya. Kalau Mbak Ninis Iya cuma iya. Iya. cuma ikan saja, kalau dalam Tibun Nabawi nanti nggak imbang. Punten. Iya. Ini karakternya misalnya karakter suami sama karakter Mbak Ninis, siapa yang gen panas, siapa yang gen dingin misalnya. Misalnya suami, Iya. kan Mbak Ninis gen dingin misalnya. Terus Mbak Ninis tidak pernah makan daging sama ayam, cuma ikan saja. Itu juga nggak bagus, karena akan semakin membuat Mbak Ninis gennya dingin, semakin dingin, semakin dingin. Yang Oh yang gitu. harus tuh seimbang gitu. Iya Gitu iya ya. iya. Nanti kalau Mbak Ninis mau Saya, saya rekomendasikan. saya panas nih kayaknya. Dia yang dingin, tapi dia Ah, dia makannya sayur sama ikan aja ya. Kadang kalau saya makan daging gitu ya, nyicipin dikit tapi dikit banget. Kayak emang nggak suka gitu ya. Mungkin kayak tubuhnya nggak suka aja gitu. Oh, ini nggak suka atau emang menghindari, Mbak? Awalnya menghindari dari lama-lama jadi baca-baca bahwa kebiasaan. daging merah itu Hmm. yang kalau daging daging putih lebih sehat daripada daging merah gitu. Lama-lama ya dia nggak makan daging memang gitu. Masya Sekarang Allah. setelah sama saya ya kadang saya kan makan kayak sate gitu ya. Ya dia Ah, ah, nyicipin tapi maksimal tuh satu potong aja gitu. Lebih enggak. Maksimal. oh ya Allah. Nggak apa-apa sih, yang penting ada ya. Berarti Mbak Nis harus Iya, sesekali iya. makan sate depan beliau. Jadi jangan sampai enggak banget. Emang sih untuk apalagi Iya. kalau emang beliau tiba-tiba memang tipikalnya dingin, ngeri kalau dia nggak pernah ketemu daging. Kalau ayam masih makan nggak Hmm, beliau? ada efeknya atau gimana Ustazah? Ada. Jadinya Ada. gimana? Oh, iya iya Jadi iya. Ya jadi ya gini, boleh boleh dikirimin bukunya. beliau beliau pernah kram nggak? Eh Kram enggak ya, tapi ini apa? Kayak berkunang-kunang kayak keliengan gitu. Oh, Kayak darah kelengar. rendah ya. Ah, terus Hmm. ada masalah kulit nggak? Suka gatel-gatel nggak? Hmm, Yang sejak di Bali iya. Dulu di Eropa enggak. Kita mikirnya ya mungkin serangga atau apa ya, tungau atau apa gitu. Mungkin, Penyakit iya. Iya, gatel sejak di Bali. penyakit orang dingin Mbak Ninis. Ya, jadi Oh, kalau penyakitnya dingin, eh, obatnya obatnya dingin, makanannya dipanasin. Makanya beliau harus ketemu daging. oh gitu. Ya. Oh iya Kalau iya iya saya, iya. Wah, kalau saya ilmu begini baru beliau ini. Terima kasih baru kan, Ustazah. Masya Iya Allah iya kan. iya. Gitu. Nanti Iya. kasihin kalau mereka mau konsul tuh Winda tuh senang banget tuh 13 lembar ya Win ya untuk mengenali badan sendiri ya. Ada Hmm, nanti forumnya harus diisi. baik baik. Pokoknya insya Allah puas dah untuk kenal dengan badan sendiri. Ternyata pola makanku masih salah nih kayak gitu tuh ada insya Allah. Itu ya. Ntar saya kasih linknya Baik. ke. Jazakillah.
Iya. Ustazah. Yes. Jadi kalau orang dingin tuh, kalau dingin banget jangan, kalau orang panas panas banget jangan. Kenapa? Kalau orang panas itu eh, tipikalnya dia tuh mungkin kalau sedekah itu nggak pakai mikir, jebret-jebret gitu ya. Tapi jeleknya dia boros. Kalau orang dingin, cakepnya adalah dia pintar ngelola keuangan, tapi jeleknya dia rada pelit. Kenapa? Dia kalau sedekah mikir dulu, ini beneran sampai nggak ke yang bersangkutan? Ini beneran manfaat nggak sama dia? Takutnya ntar kelebihan nih, takutnya kayak gitu. Makanya kalau kata Ustadz, dengerin kajian pun beda. Orang panas, orang dingin harus sering-sering dengar kajian tentang syukur. Orang panas, apa Hmm. Mbak Ninis? Mbak Ninis panas katanya ya, Mbak Ninis ya? Iya, ini Harus sering kategori jadi panas admin, dingin Mbak, saya kalau masih panas. belum terlalu paham. Kalau saya panas nih, kalau kata Ustadz, orang panas, dengar kajian ya harusnya banyak tentang azab. Biar takut nih orang-orang panas ini. Iya, iya, iya. Ya, Magang aja, Mbak, jadi admin, Mbak. Magang. ya magang, magang jadi admin. Nah, tapi dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang itu tadi orang dingin dia lebih lebih menghangat, orang panas dia lebih mendingin. Itu kadang-kadang dari pengalaman, dari lingkungan sekitar, dan dari ilmu agama kayak gitu. Baik, sekarang kita ke hadis terakhir nih, keren banget hadisnya, ya. Ada orang bisa masuk surga gara-gara seekor lalat, ada orang juga bisa masuk neraka gara-gara seekor lalat. Nah, sahabat nanya ke Nabi, kok bisa ya Rasulullah? Kenapa bisa? Kok gara-gara seekor lalat aja bisa masuk surga? Kok gara-gara seekor lalat juga bisa masuk neraka? Nah, di sini kata Nabi SAW gini, dakhalal jannah rojulun fi zubabin, wadah nar rojulun fi zubab. Kolu gitu ya. Ini yang punya buku lihat bukunya kolu itu ada wau panjang ya kolu berarti yang nanya banyak. Wa kaifa zalik ya Rasulullah? Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kola kata Rasulullah. Marro rojulani ala qaumin lahum sonamun. Teman-teman bayangin kalau kita masuk ke sebuah perkampungan atau bahasa kita perumahan lah. Biasanya perumahan tuh pasti ada gapura ya. Ya kan, ini gue aneh masuk ke rumah Winda aja, kelihatan botanika gitu kan, residen gitu kan. Terus misalnya apalah kayak pasti ada gerbangnya, gerbang khusus masuk ke rumahan gitu kan. Nah ceritanya dua orang laki-laki Maro itu melewati. Mereka pengen menuju suatu kampung tapi harus melewatin kampung ini gitu. Nah kampung ini di di depan perkampungannya itu atau di gapuranya itu atau di gerbangnya itu ada penjaganya. Penjaganya ini ngejagain gerbang sekaligus ngejagain sebuah kuali besar yang menyala-nyala pakai apinya gitu ya. Ada tulisannya padahal di situ dalam hadisnya disebutkan ya, ada tulisan di situ berkorbanlah untuk Tuhan kami walau seekor lalat. Ada tulisannya jelas di situ gitu ya. Nah, ketika dua orang laki-laki ini mau masuk ke perkampungan tadi atau masuk ke perumahan tadi, dicegat oleh para para penjaga tadi ya. Dia bilang eh Maro rojulani ala komin lahum sonamun, lewatlah dua orang laki-laki ke sebuah perkampungan di mana mereka ada sonam. Sonam itu berhala. La yajuzuhu ahadan, ya. La yajuzu ahadun. Enggak diperbolehkan satu orang pun untuk ngapain? Untuk lewat. Hatta yuqarribalahu syai'an, sampai mereka mengorbankan sesuatu ke kuali tersebut gitu. Jadi begitu mereka mau masuk nggak boleh jalan, nggak boleh lewat kata penjaganya. Kenapa? Berkorban dulu kalau kata penjaganya. Nah, kemudian yang si pemuda pertama nanya gini, Fakolu li ahadihima gitu ya, korib, berkorbanlah. Yang pertama bilang, Laisa indi syai'un ukorib. Aku nggak punya sesuatu pun untuk aku korbankan, kata pemuda yang pertama. Sebutlah fulan A gitu ya. Aku nggak punya sesuatu untuk aku korbankan. Lalu penjaganya bilang, Kolu lahu korib walau zubaban. Berkorbanlah walau hanya seekor lalat. Sepele nggak sih lalat, Mbak Mirna? Lalat sepele nggak? Dibanding kita kalau disuruh korban kambing, sapi, Mbak Teh Prita, gimana Teh Prita? Mbak Yusnias. Sepele nggak sih berkorban lalat itu? Sepele ya, nggak pakai beli, tinggal tinggal nangkep, taruh gitu ya. Maka pemuda si Fulan A bilang, aku nggak punya sesuatu pun untuk kukorbankan. Penjaganya bilang, korib walau zubaban. Berkorbanlah walau hanya seekor lalat. Maka eh, si pemuda pertama, pemuda tadi, fakoriba zubaban. Maka dia berkorbanlah seekor lalat si pemuda si Fulan A tadi.
Fakhollu sabilahu. Ketika dia sudah mengorbankan seekor lalat, maka dibukalah jalan dia. Dipersilakan untuk lewat. Fakhollu sabilahu. Pada kholanar. Tapi sebenarnya dia langsung statusnya masuk neraka di hadapan Allah Ta'ala. Nah, pemuda yang kedua, Fulan B, pas mau lewat, korib, kata si penjaga. Berkorbanlah. Nah, tahu nggak jawaban dia yang pemuda tadi? Ma kuntu diukorib li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Oh, dia keren banget. Kata pemuda yang B gini, aku nggak akan pernah mengorbankan sesuatu pun ya untuk siapapun kecuali untuk Allah Ta'ala. Itu kata si pemuda B. Maka dia apain dia? Fadorobu unukohu, dipenggal lehernya sama penjaga tadi. Tapi dia pada kholal jannah, tapi dia masuk surga. Sebelum saya syarahkan hadis ini, saya mau tanya ke yang baru masuk. Kenapa kira-kira kok dia jadi masuk surga yang kedua ini, kok yang pertama masuk neraka? Mbak Zulfa bisa jawab? Coba. Zulfa Sunanil. Yang ini Ayo, kenapa? karena yang pertama tidak dipersembahkan untuk Allah, yang kedua ini mau berkurban hanya untuk Allah. Hmm. Jadi artinya kalau kita boleh bilang ya, bukan Mm-mm. kita lihat apa yang kita korbankan, ya enggak? Mm-mm. Kan kelihatan cuma seekor lalat, tapi yang kita perhatikan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa kita berkorban itu udah jelas-jelas di situ ditulis. Ini kalau dalam hadis yang lain ya, redaksinya jelas Mm-mm. misalnya korib walau zubaban, berkorbanlah walau seekor lalat. Pertanyaannya untuk siapa kita berkorban? Tuh. Makanya kalau kita paham hadis ini, insya Allah kita bawa ke dalam keseharian kita akan terus mengecek amalan kita. Mungkin kamu memang cuma seekor kambing, tapi kamu untuk siapa? Ikhlas gak nih? Tapi cuma biar tetangga lihat. Nah, iya sih, sapi satu, limosin pula, udah limosin pula ya. Buat apa? Nah, tapi kalau emang mampu ya silakan, jangan. Kalau mungkin di hati ntar ada yang lagi bisik, jangan limosin ntar daripada lo ria. Itu siapa yang mau bikin kita gagal? Setan juga. Udah bener-bener kita pengen pengen Bismillah ya Allah, mumpung ada rezeki, pengen sapi yang gede, bla 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 kayak gitulah. Ada yang bisikin lagi, dia bilang, ntar lu udah pada lu nggak ikhlas. Jadi gimana dong Mi? Bismillah. Kalau emang mampu dan udah niat, Bismillah. Di hati suka ada bisikan, itu setan memang. Min syaril waswasil, orang dibikin was-was. Zulfa udah pengen korban sapi nih. Di hati bisikin, Zulfa baru juga sebulan ikut kajian. Udah ini aja misalnya nih. Itu hati tuh bikin gitu tuh kayaknya merasa jadi gagal untuk mempersembahkan yang terbaik yang kita bisa kepada Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Jadi tadi ya bukan semata apa yang kita persembahkan, tapi untuk siapa kita mempersembahkannya. Untuk siapa kita bertakorup, untuk siapa kita tundukkan hati kita. Ya enggak, meskipun dengan cuma seekor lalat yang cuma simbolis semata. Itu faedah hadis tadi. Yang selanjutnya kalau kita mempersembahkan seekor lalat, padahal dia hewan yang hina, yang banyak orang gak suka, yang jijik, itu aja bisa bikin masuk neraka, apalagi kalau kita mempersembahkan hewan-hewan yang terbaik. Maka perkataan orang pertama tadi, ya dibilang aku nggak punya apa, walaupun cuma seekor lalat katanya. Jadi dia seakan-akan meremehkan kesyirikan karena cuma dipikir dia cuma seekor lalat. Padahal konteksnya apa? Konteksnya faqala ahaduhuma li sahibihi ma taraka qala ahaduhuma la nusyriku billahi syai'an. Maka salah seorang berkata kepada yang lainnya, yaitu ketika mereka berdua disuruh mempersembahkan ya. Terus jadi mereka saling pandang dulu. Gimana nih? Gimana nih? Kayak kita kan orang kalau berdua gitu kan Iwin ya. Gimana menurut lo? Menurut lo gimana? Kalau satu bilang, enggak, gue nggak akan pernah berkata. Satu udah mantep dia prinsipnya. Aku nggak akan pernah mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, yang satu itu kayak lo, kalau bahasa sekarang mungkin ya lah kaku amat sih lo timbang lalat doang. Nah, bener nggak? Nah, tadi akhirnya karena dia tetap meremehkan kesyirikan, ya karena bagi dia hanya seekor lalat, maka dalam sebagian riwayat dibilang, maka yang satunya menggerakkan tangannya di hadapan wajahnya untuk menangkap lalat itu, dilemparin ke berhala, dia pun masuk neraka. Ini menunjukkan apa? Kesyirikan tidak boleh kita sepelekan. Walaupun kelihatannya sedikit, walaupun kelihatannya kecil, walaupun kelihatannya remeh. Karena apa? Syirik itu berkaitan dengan hati.
yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, perkataan orang yang kedua bilang apa? Ma kuntu liukorib li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Aku tidak akan pernah mempersembahkan sesuatu pun kepada siapapun selain untuk Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Teguh prinsip dia ya. Dia teguh, dia tegas di atas tauhid. Jadi dia menggunakan keumuman dalam dua lafal untuk siapapun dan apapun. Ya, mau lalat kek, mau disuruhnya biji zarah kek, nyamuk kek, tapi selama bilangnya bukan buat Allah nggak mau, gitu. Itu ya. Nah, kadang sebagian riwayat orang yang pertama lah yang dibunuh karena tidak mempersembahkan sesuatu pun, dan orang yang kedua yang selamat ini cuma perbedaan itu aja antara yang pertama atau yang kedua. Yang jelas yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Nah, di sini kalimat dia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat, maka mereka lepaskan dia untuk meneruskan perjalanannya, fahollu sabilahu, dikasih lewat gitu ya, dan dia pun masuk neraka, menunjukkan apa? Tidak ada amal lain yang menyebabkan dia masuk neraka kecuali karena mempersembahkan seekor lalat tersebut. Ini semakin memperkuat sabda Nabi SAW, al-a'malu bil khawatim. Apa kata Nabi? Amal itu bagaimana akhirnya? Ya, amal itu tergantung akhirnya. Makanya kita selalu minta sama Allah Ta'ala apa? Allahumma rizukna husnul khotimah. Ya Allah, jadikan akhir itu akhir yang baik, yang terbaik. Nah, kata Nabi SAW, man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiya yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa bertemu dengan Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Makanya doa kita apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, yang tidak aku ketahui. Jadi gitu. Kenapa kita selalu berlindung dari kesyirikan? Karena kita bisa aja nggak sadar melakukan kesyirikan. Wah, besok apa namanya? Besok gajian nih, kan? Besok gajian. Eh, dari sekarang misalnya ngerjain apa biar lembur, biar dapat bonus misalnya. Atau nggak dapat, terus marah. Padahal kalau kita ngomong soal tadi ya kalau secara logika ya wajar orang kerja dapat gaji gitu kan. Tapi kalau kita tergantung sama itu sampai bilang, kalau gue nggak kerja di sini, nggak bakal gue bisa beli rumah. Itu kan menunjukkan bahwa tanpa dia sadari dia sudah merasa bahwa yang membuat dia memiliki sesuatu itu adalah gaji dia, adalah makhluk yang memberikan dia rezeki seperti itu. Masya Allah, memang tauhid itu eh, tidak terasa ya kalau misalnya tercorengnya itu loh, tergoyahkannya itu nggak kerasa. Kita khawatir sama hari depan pun juga ngeri gitu ya. Kalau udah kita kena was-wasnya setan, tauhid kita yang terancam. Seperti itu. Jadi di sini menunjukkan perkataan tadi ya, keutamaan tauhid itu dan pahalanya yang sangat besar. Karena apa? Lelaki yang enggan menyembelih untuk selain Allah tadi akhirnya masuk surga. Ini kisah yang agung, ya, pelajaran banget buat kita yang bisa kita jadi aware buat kita, jadi pegangan untuk berhati-hati dalam berbuat. Sekarang kalau kita lihat dari eh, apa sih pelajaran yang kita dapat dari hadis tadi tentang lalat tadi? Satu nih yang kita bisa ambil. Barang siapa, bukan, bagaimana besarnya si ahlul batil tadi ya, para pelaku kesyirikan yang berpegang teguh dengan kesyirikan mereka, bahkan mereka sampai semangat menanamkan kesyirikan kepada siapapun biar bisa kayak mereka, atau paling enggak mengakui kebenaran yang mereka yakini, walaupun dengan cara memaksa. Itu ya, gila ya. Orang kalau, maksudnya kalau dia sirik, dia nggak mau sendirian, dia harus ngajak-ngajak. Dan orang harus ngakuin keyakinan mereka gitu. Pakai ancaman. Ya, bagaimana itu berarti besarnya sikap ahlul batil. Syahwat mereka tuh, jadi bantu sama setan. Ajakin bahasanya kumpulin umat musyrik sebanyak-banyaknya gitu. Yang kedua, kita lihat lagi dari hadisnya apa? Agungnya ibadah penyembelihan syirik di sisi para pelaku kesyirikan. Sampai mereka menghususkan patung untuk menjadi tempat persembahan kurban mereka. Apalagi yang kita dapat di sini, bagaimana besarnya perkara syirik di hadapan Allah Ta'ala, ya.
bagaimana besarnya perkara syirik di hadapan Allah Ta'ala. Hingga dengan kesyirikan yang kesannya sedikit, kesannya sepele di mata manusia, ternyata besar di sisi Allah. Allah nggak nerima. Kan cuma lalat ya Allah. Bukan masalah lalatnya. Sama siapa, untuk siapa kamu berkorban. Kenyataan pahit yang menyedihkan adalah kita dapati betapa banyak orang-orang, bahkan mungkin orang beragama, maaf banget ya, nggak mungkin paham, yang masih meremehkan hal tersebut. Ya, masih menganggap yang diantara kadang-kadang zaman sekarang orang ribut masalah perzinahan, tapi menganggap remeh praktek-praktek kesyirikan. Bener nggak? Lihat orang zina, lihat orang membunuh, kita ribut. Coba lihat di orang yang iseng-iseng misalnya, ayo hari ini siapa yang mau dibacain tarot? Nggak ada tuh yang eh, ribut gitu loh. Apalagi pokoknya yang menjurus kesyirikan deh, ngomongin zodiak lah gitu. Amel nggak cocok kerja di air gitu. Ntar soalnya asma ntar kumat gitu. Gitu ya. Itu contoh. Jadi gitu ya, praktek-praktek kesyirikan terjadi di masyarakat kita tuh masih banyak banget. Jadi pengingkaran terhadap kesyirikan tidak dilakukan, bahkan mengingkari kesyirikan dianggap sesuatu yang aneh. Contoh orang bangun rumah, pakai nanam kepala ayam, orang bikin jembatan, bangun jalan, segala macam, nauzubillah. Ya kalau Mbak Nini sudah biasa ya tiap hari ngeliat di depan rumah orang-orang tuh ada sajen ya. Gitu kan Iya, kalau betul kasih Ustazah. buat bumi, buat api, buat udara gitu kan, dewa api, dewa bumi kayak gitu. Saya pernah nanya tuh, saya suka ngobrol sama teman-teman Hindu dulu di Lombok ya, seperti itu. Terakhir yang kita dapat pelajaran dari hadis tadi adalah betapa agungnya tauhid di sisi Allah Ta'ala. Sehingga dengan meninggalkan menyembelih keberasaan Allah adalah merupakan sebab masuk surga. Jadi artinya yuk kita hati-hati dalam setiap amalan kita. Hati-hati dalam setiap perbuatan kita. Kita lihat lagi, apalagi tadi ya, setan pokoknya nggak akan pernah tinggal diam dalam dua ibadah tadi. Ibadah badaniyah yang dahsyat, yaitu sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Ya, biasanya insya Allah kalau sholatnya udah bagus, itu amalan yang ngikutin itu bagus tuh insya Allah. Nah, begitu juga ibadah kurban. Dia ibadah harta yang teragung juga. Ya lihatlah, kita ingat ketika Nabi Ibrahim disuruh kurban gitu kan. Berat banget loh. Tapi sami'na wa ta'na tuh Nabi Ibrahim. Tapi ibadah kurban adalah ibadah maliyah yang teragung, yang Allah cintai. Dua ini digabungkan dalam satu ayat, wasolli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ada dalam surat apa? Ada dalam surat Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah nikmat yang terbaik, teragung yang Allah berikan kepada kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Hebat ya, 3 ada di situ. Makanya saya kemarin tuh saya share tuh, ih, dalam ibadah amaliyah, ibadah badaniyah, dalam ibadah harta, dalam nikmat yang Allah berikan di surga nanti untuk Nabi dan umatnya, Masya Allah. Oke, ya, jadi sekarang ada yang mau nanya lagi, monggo. Sebelum ada yang nanya, kita lihat surat Eh, An-Nahl ayat 106. saya jadi ngeri nih Ustazah. Kayaknya mungkin ada hal-hal kecil yang dulu saya nggak sadar gitu ya. Bahwa Contoh, itu syirik atau mensekutukan Allah. Saya nggak tahu ya. Eh, Gimana ya? Saya harus sholat tobat nih kayaknya ya. ya, langsung tobat aja Saya nggak apa-apa. takut banget ini. Saya keringetan banget ini Ustazah. Bener loh. Ya Masya Allah. Allah, Alhamdulillah ya Mbak Ninis, kalau nanti sholat sunat taubat juga saya nitip doa ya. Ini, ini jujur ini nikmat iman yang paling mahal. Kalau Mbak Ninis ngomong kayak gini, nikmat iman paling mahal Mbak. Belum tentu orang semua menyadari hal ini. Masya Allah. Saya takut bener ini Ustazah. Karena kan dulu saya juga kuliah di Bali 4 tahun ya. Dulu belum seperti ini. Saya belum terlalu dalam. Memang Islam ya saya lahir. Saya bisa ngaji ya sebatas itu aja gitu. Terus untuk misalnya nih yang sepertinya pernah kita bahas ya. Untuk masuk objek wisata di Bali kan kita harus pakai sarung. Seperti itu. Apakah itu juga termasuk syirik, Ustazah? Apakah saya harus menghindari yang seperti itu? Kalau saya main nih sama temen atau sama suami, apa lebih baik ya nggak usah ngikutin mereka karena itu aturannya mereka ya. Nggak usah. Dan nggak usah takut untuk dibilang aneh. Nggak usah takut untuk akhirnya mereka, itu sekarang beda banget sih Nis. Kaku amat sih. Enggak, bukan kaku. Ya, ya kan aku lagi belajar, masih belajar gitu.
gitu ya. Ini hadisnya gini, barang siapa mengejar ridho manusia sambil mengabaikan murkanya Allah, nanti ujung-ujungnya nggak dapat dua-duanya. Tapi barang siapa mengejar ridho Allah, nggak peduli sama kemurkaan manusia, sedangkan Allah tuh kan maha megang hati manusia ya. Ntar akhirnya juga Allah akan buat hati manusia pun ridho sama dia. Jadi artinya tetap ya, tujuan kita Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan peduli, nggak usah khawatir, nggak usah takut kehilangan teman, nggak usah takut circle mengecil. Pokoknya kita udah usia segini, tujuan kita adalah surga, insya Allah. Mbak Ninis malah alhamdulillah loh punya suami yang juga Amin. mendukung ya. Padahal kan ibaratnya orang orang bule ya, tapi dia Iya. mau belajar, mau diajak untuk eh, memahami Islam tuh begini loh, gitu kan ya. Insya Allah ya Ustazah. Mohon doanya semoga semakin baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita surat An-Nahl ayat 106. Surat An-Nahl ayat 106. Teh Prita udah punya Quran terjemah, dibuka. An-Nahl 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum azabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ini ngeri. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Dia kafir padahal udah pernah beriman. Dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hati tetap tenang dalam iman, dia nggak dosa. Jadi dalam ancaman ini ya. Akan tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maksudnya dia, adalah biarinlah, toh hak semua agama baik. Ini maksudnya udah ridho dia. Itu ngeri yang kayak gini. Maka kemurkaan Allah menimpa dia dan baginya adalah azab yang besar. Jadi di sini kalau ditafsirkan oleh Asy Muhammad Al-Amin As-Sinkiti, kata beliau, sesungguhnya dihilangkannya hukuman karena sebab adanya pemaksaan. Inilah kekhususan umat ini. Hal ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala, dan dia, yaitu Nabi kita SAW, membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang dahulu ada pada mereka. Jadi di sini selaras dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah memaafkan untukku bagi umatku. Ini perhatikan ya Mbak Ninis ya. Yang tadi ini insya Allah menjawab pertanyaan Mbak Ninis. Dan Ya. siapapun kita yang dulu kita pernah di masa-masa jahiliyah kita ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan untukku bagi umatku kesalahan-kesalahan dan kelupaan mereka serta apa-apa yang mereka dipaksakan. Mungkin dulu kita kan diajak teman kah gitu kan, ayo dong, ayo dong. Nah kita dulu juga belum paham gitu kan. Tapi kita nggak bisa bilang dipaksa juga, tapi itu lebih kepada kita tuh belum tahu dulu ya. Salahnya karena kita belum tahu. Jadi di sini eh, insya Allah ada kemaafan Allah untuk kita Mbak Ninis. Karena kita tidak tahu. Nah, di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa umat terdahulu tidak diberi uzur karena pemaksaan. Adalah hadis Tariq bin Syihab tentang seorang yang masuk neraka karena sekolah dia kan nggak dipaksa, dikasih pilih, gitu ya. Ya walaupun itu tadi hukumannya adalah kodorobu unukohu, dipukul apa dipenggal lehernya. Ya, itu tadi kalau kita tujuannya Allah, justru kita dapat insya Allah husnul khotimah, akhir yang baik. Ya, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun, sungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, pasti mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini maksudnya tentang itu tadi ya, pemaksaan tadi. Jadi nggak akan beruntung selama-lamanya orang yang takut sama manusia. Nah, kita lihat lagi di sini Al-Baqarah terakhir. Firman Allah apa? Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami kalau kami salah dan kami lupa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat seperti beban yang Engkau timpakan kepada orang sebelum kami. Jadi kalau baca doa itu, teman-teman semua, untuk setiap ujian yang teman-teman alami, baca berulang-ulang, nangislah di situ. Kita nggak pernah tahu beban yang kita nggak sanggup itu apa. Mungkin saat ini yang kita pikir kita nggak kuat adalah ujian sakit. Mungkin saat ini yang kita pikir kita nggak kuat adalah ujian hutang, atau ujian ekonomi, atau ujian anak, atau ujian pasangan. Minta sama Allah, kita nggak tahu mana yang paling berat. Ya pokoknya jangan diberatin ya Allah, jangan. Itu minta rezeki aja boleh loh kayak gini. Ya Allah minta rezeki yang banyak, yang deras. Pokoknya misalnya minta duit nih. Pokoknya minta duit ya Allah mau lunasin hutang. Saya butuh segini. Tapi jangan pakai sakit ya Allah. Jangan pakai ujian sakit. Jangan pakai lelah. Jangan pakai capek. Itu boleh.
ih melunjak lah, kita emang Allah emang harus begitu. Kenapa? Kan Allah maha kuat. Kalaupun Allah mau kasih rezeki ke kita tanpa rasa sakit, tanpa rasa capek, ya Allah paling bisa gitu. Ya, yang nggak boleh itu yang udah nikah kagak mau capek, yang mau kondo itu dia mengandalkan pasangannya, ke istrinya. Wah, kalau kita bilang kita nggak mau capek cuma sama Allah, ya Allah minta duit tanpa capek boleh. Jangan gue mau nikah malu tapi tanpa capek nggak bisa. Ya tetap ya kita bersandar sama Allah Taala seperti itu. Jadi di sini yuk kita sekarang ke kandungan bab ini ya. Kandungan bab ini satu, tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Ayat ini menunjukkan bahwa penyembelihan binatang untuk selain Allah adalah syirik. Seperti halnya sholat untuk selain Allah. Camkan baik-baik. Yang kedua, tafsir ayat dalam surat Al-Kautsar. Apa di sini? Menunjukkan bahwa sholat dan penyembelihan adalah ibadah yang harus diniati untuk Allah semata-mata, dan penyelewengan niat ini dengan ditunjukkan untuk selain Allah adalah syirik. Jadi, sholat dan kurban harus untuk Allah. Nazar, sumpah, kemudian doa, sedekah. Pokoknya kalau udah kori dari ibadah, itu harus untuk Allah, jangan untuk yang lain. Yang ketiga, Mbak Abdiah. Yang keempat, Mbak Winda. Yang kelima, Mbak Ninis. Yang keenam, Mbak Diana, kalau ada. Yang ketujuh, Amel, ada bukunya Mel? Nggak ada dia. Tidur nih. Tujuh, tujuh, tujuh. Kalau Mbak Miri ada, atau Ika. Saya pengen Mbak Miri nomor 9 soalnya banyak kan, biar enak dibacanya. 10 Mbak Yusnias. Ayo monggo. Sekarang nomor 3. Siapa tadi yang saya tunjuk? Nomor 3 Mbak Abdiah kah tadi ya? Saya Mbak Abdiah. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Winda. Maaf Ustazah lagi di rumah sakit. Oh, Afwan. Ayo Mbak Winda. Nomor 3. Dalam hadis tersebut di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ya. La'anallahu man zubiha li ghairillah. Jadi pesan Rasul kepada Ali pertama tentang penyembelihan. Baru yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Baru tentang melaknat kedua orang tua. Kemudian yang Yang keempat, keempat, dilaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan diantaranya adalah dengan melaknat bapak ibu orang lain. Lalu orang lain ini melaknat bapak ibu tersebut. zaman SD Kata-kata bapak. kata-kataan orang tua benar kan? Hmm. Bapak lu begini, bapak lu juga. Udah ada sering kata-kataan dah tuh. Nomor 5 siapa yang nomor 5 tadi? Saya. Monggo. Dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah. Banyak gak kayak gitu zaman sekarang Mbak Ninis? Banyak ya. Orangnya bersalah, kita umpetin. Mau dihukum kagak bisa. Orang nggak tahu mau cari salahnya di mana gitu ya. La'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan orang yang bersalah. Nomor 6. Siapa tadi nomor 6? Nomor 6, Mbak Lina, bukunya ada Mbak Lina. Mbak Lina Santoso. 5, 4, 3, 2, 1. Enggak. Mbak Mirna deh. Mbak Mirna. 6 ya. Oke. Bismillah. Dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. Kenapa, Win? Ngagetin aja, Wincu. Nah, ini ya, yang tadi Mbak Mirna baca, tanda batas tanah. Banyak nggak zaman sekarang? Banyak ya. Nggak di kota, Banyak. nggak di desa. Kalau di kota perumahan apa? Itu, Mbak. Pagar. Pagernya dimajuin, Ustazah. Nah, pintar, Teteh. Pagar dimajuin, ya kan? Padahal jatahnya cuma seberapa, tapi pagar dimajuin. Jadi, ibaratnya kayak makan hak jalan, makan jalan yang merupakan hak umum, kayak gitu. Nauzubillah, itu dosa-dosa yang kita tidak sadari. Dan punten banget kalau udah yang namanya kita urusannya sama tanah, itu ke anak cucu loh efeknya loh. Jangan dikira dosa itu cuma ke kita saja.
tapi efeknya ke anak cucu. Teman-teman Atau teman. parkir mobilnya di luar. Nah, kalau parkir mobil di luar itu bisa dibicarakan dulu ya. Mm-mm. Nah, bisa misal kita ke ketua RT-nya di perumahan. Kalau kayak saya gini kan juga gitu. Jadi jatahnya dua setiap rumah, satu di dalam, satu di luar boleh. Tapi kalau yang parkir di luar itu ada biaya tambahan. Misalnya 50.000 sebulan. Itu kalau mereka sepakat silakan kayak gitu. Ini yang kita kalau udah kayak gitu itu atas keridoan bersama nggak apa-apa teh. Nah, yang bahaya itu yang sudahlah cuman klaster kecil gitu kan. Kemudian dia parkir jalan tuh menghalangi, kemudian tidak ada peraturan yang membolehkan, tapi dicuek. Nah, itu yang ngeri. Itu ya. Jadi kayak misalnya seorang gadis yang juga dia di badan, ini percaya nggak percaya nih demi Allah di badannya itu yang sudah ada perkampungan jin, kata jinnya dua punya istana di situ, cucu cicitnya banyak di situ, katanya makanannya bergizi sehat-sehat semua, ditanya sama Ustadz makanan bergizi dari mana? Tahu nggak katanya apa? Ini anak dinafkahi dengan warisan yang dibagi dengan tidak adil. Coba. Yang zolim orang-orang di atas dia, yang ngerasain efeknya siapa? Anak cucu. Nauzubillah summa, nauzubillah. Ya, kemudian yang ketujuh tadi siapa? Maaf Ustazah, ini soal tanah ini. Ya. Sebentar aja. Depannya pagar saya itu kan got. Memang rumah saya kan batasnya di pagar ya. Nah, Depannya itu kan got. Gotnya ditutup supaya tidak bau. Di atas yang ditutup itu tadi beton itu saya kasih tanaman gitu. Saya kasih aja pot-pot gitu. Apakah itu juga tidak boleh? enggak, itu boleh. Itu kan, Oh boleh, ya. kan itu gini loh, got itu nggak mungkin dilewatin orang kan. Iya. Saya cuma kasih itu aja tanaman. Cuman ya saya tanya biar lebih jelas ya. Ya, takutnya jangan sampai salah-salah ya. Iya, Dan iya. dengan menutup got itu tidak merugikan fasilitas umum kan? Tidak, ya itu tadi sama perumahan kan ditutup dia biar tidak bau Iya, bawahnya. Tapi memang gotnya kan ya jadi satu termasuk milik perumahan gitu kan karena mengalirnya air-air kotor kita. Jadi itu ditutup. Nah di atasnya itu ya saya kasih tanaman gitu biar bagus biar enggak nah, tapi itu malahan botak gitu. kalau insya Allah itu nggak masalah Mbak Ninis. Baik. Insya Allah ya. Nah, kemudian eh yang ketujuh siapa tadi? Saya baca dulu deh ya. Ada perbedaan pendapat antara melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Ya, pasti beda ya. Melaknat orang tertentu yang jelas-jelas perbuatan itu pasti harus dilaknat atau melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Yang kedelapan, kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting sekali. Yang kesembilan, Teh Prita baca. Bahwa orang yang masuk neraka itu disebabkan karena ia mempersembahkan kurban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Tapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk pada pemuja berhala itu. Contoh apa zaman sekarang nih ya, yang orang bilang ah cuman, tahu nggak apa? Ingat ya kalau di KM berapa bunyiin klakson. Kalau enggak, kalau kenapa-napa. Kesannya sepele enggak? Kalau kita bilang, ah timbang klakson doang. Nah itu tadi. Untuk apa? Ya kalau untuk misalnya memang biar biar nanti yang kendaraan di sono tahu kalau ada kita mau, itu boleh. Tapi kalau udah image-nya adalah atau kayaknya adalah kalau lo nggak bunyiin klakson di KM itu tuh ntar biasanya tuh kita kecelakaan. Atau biasanya yang di sono tuh marah, kayak gitulah. Nauzubillah. Itu ya contoh, bener nggak? Masih ada nggak zaman sekarang kayak gitu? Masih, masih menghormati sama. penjaga Kan? Kalau orang hamil jembatan. disuruh pakai peniti gitu. Nah, kata orang apa? Ah, timbang peniti. Ya, itu tadi, setan bisikin loh. Seakan-kan syirik itu jadi remeh di kita. Kecil, receh. Timbang peniti doang, timbang bangle doang, timbang klakson doang, atau timbang kalung doang. Yang penting kita kan yakin sama Allah. Tetap kita ngaji mau sholat. Itu. Ngeri nggak gitu? Ya, Mbak Mir, Mau sih. Balik. kesirikan yang tidak disadari. Yang kita anggap sepele. Nauzubillah summa, nauzubillah. Cuma masih bilang. Nomor 10, 10, 10. Siapa yang mau baca? Boleh deh. Langsung. Antara Linda atau Mbak Mirna. Mbak Mirna lagi. Ngomong standby. Mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman
bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka. Padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Kalau bahasa kita apa ya? Ah, lu lagi kaku amat sih lu. Ya, timbang lalat doang, kan kita gampang bisa taubat. Katanya begitu. Ingat kisah Barsisa. Puluhan tahun dengan ibadah, sampai dipuji, sampai terkenal namanya sebagai ahli ibadah, berakhir sebagai Pembunuh. orang kafir. Nauzubillah. Gara-gara tadi, Iblis bilang apa dia? Iblis membisikkan apa kepada Barsisa? Udah, apa? Ntar kalau kamu kabulin permintaanku, ntar kamu kan bisa bertobat, perbaiki nama kamu. Tapi sekarang dulu deh sujud dulu sama aku kata gitu. Kalau kamu sujud sama aku tolong kamu. Kata si Basisa, cara aku sujud gimana? Aku kan lagi diikat. Kata kata iblis apa? Kedipin mata kamu aja. Ya kedipin matanya. Kepenggal lehernya. Nauzubillah summa. Nauzubillah. Itulah pokoknya sampai detik terakhir tuh setan berusaha menyesatkan kita. Tetap cari teman buat di neraka nanti. Ke-11. 11 orang yang masuk neraka tadi adalah seorang muslim. Muslim ya, kenapa? Kalau emang dia orang kafir, Rasul nggak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. Artinya kalau dia bukan muslim, kagak bakal dibahas gitu loh. Iya. Yang ke-12, hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan bahwa al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu zalik. Surga itu lebih dekat kepada seorang daripada di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan neraka pun demikian. Teteh kalau pakai sendal jepit teh itu talinya nempel nggak di kaki. Teteh kita. Iya tuh. Nempel Ustazah. Nempel. Nah, surga itu lebih dekat lagi dari tali sendal kita sendiri. Sedekat apa coba? Begitu pun neraka. Artinya yang mau masuk neraka, mau masuk surga, the choice is yours. Pilihan itu ada pada kita. Dekat dua-duanya sama dekatnya gitu tadi ya. Jadi aja kesannya sepele ya kan. Surga pun gampang insya Allah sebenarnya. Cuman itu tadi yang bikin berat apa? Hati kita yang tertancap diwaswiskan oleh setan. Yang terakhir, mengetahui bahwa amalan hati adalah tolok ukur yang terpenting sampai pun bagi para pemuja berhala. Jadi sekarang intinya bukan kepada siapa, bukan apa yang kita persembahkan, tapi kepada siapa kita mempersembahkan. Seperti itu tadi. Ya tadi apa yang sama Zulfa ya, bukan soal apa, tapi kepada siapa. Sesuatu yang kita persembahkan. Selesai di kandungan bab ini, masih ada 3 menit. Kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Atau ada yang mau nambahin? Mau nanya dikit Umi, Monggo. apakah termasuk syirik kayak di sini di kampung tuh masih sering misalnya ada orang yang sakit keras atau ada anak yang sakit, jadi mereka punya nazar kayak misalnya nanti mereka sehat bakalan ziarah ke makam kayak gitu. Nah, Masih banyak di sini. itu. Sekarang gini, pertama, kalau masalah nazar sih masih nggak apa-apa ya. Sekarang Mm-mm. kalau kita boleh tanya, kenapa nazarnya ziarah ke makam? Apakah ziarah ke makam itu termasuk ibadah? Ya, Iya, ya iya, kan? iya. Biasa orang kalau yang namanya nazar itu kan pasti dia dia menazarkan sesuatu yang sifatnya ibadah. Misalnya kayak gini, kalau anak saya sembuh, saya mau santunan, misalnya. Anak yatim saya mau panggil 10 orang. Atau kalau anak saya sembuh, saya insya Allah akan puasa Daud 1 bulan. Ini seperti ibadah kan? Nah, pertanyaannya ziarah makam. Ziarah makam ini yang nanti akan kita, nanti di buku kita ada nih Zulfa. Ziarah makam ini maaf banget. Oh, karena orang menganggap makam itu makam orang soleh, bener nggak? Zulfa, Zulfa. Yang dimakamkan di sana. Oh, Iya Bu, iya Ustazah. Putus-putus suaranya. jadi makam siapa yang diziarah itu? Anda tanya dulu. Kayak di sini kan Ustazah kayak di tahu mungkin di Lombok kayak Luang Balu kayak gitu kita nggak tahu itu siapa yang dimakamkan, tapi biasanya di sini kayak ke 3-4 makam kayak di Batu Layar kayak gitu. Nah, ini dia. Itu nggak ada yang tahu itu siapa gitu. Tadi nggak tahu itu siapa. Coba Iya. ngapain nazar ke makam coba kan ya? Iya itu. Bisa Umpama, berbis-bis nah, ikutnya ini. misalnya kayak kalau di sini kan Serang nih, Pak Banten nih, mungkin masih banyak makam-makam ulama misalnya bilang kalau Iya. misalnya anak saya sembuh saya mau ke makamnya Wali Songo misalnya.
Masih Mm, mending, walaupun itu salah juga gitu ya. Iya, Makam luang balo, mm-mm, say masih banyak. makamkan Dek Tono. Iya, Kalau masih banyak soalnya. apa yang dia dapatkan dari makam itu kan kita nggak tahu kan. Biasanya yang Mm-mm. mereka lakukan ke makam itu apa? Mereka sholat, doa apa gimana? Doa biasanya. Nah, enggak, kenapa doa sampai di sana coba? Kan Iya. masjid ada, musola ada, ya enggak? Mm-mm. Inilah inilah kesirikan-kesirikan yang ini masuknya ke bab kemarin ya Win ya yang tentang Zatu Anwar, ya kan? Tentang sahabat yang kita dibikinin Zatu Anwar, pohon yang jadi tempat mereka gantungin senjata, itu kan Mm. apa bahasanya tradisi yang masih berbau syirik. Nah, ini tepatnya kepada kasus ziarah makam tadi. Mm. Ya, kalau Cian pernah tuh negur Umi Cian tuh yang tentang apa sih? Wah, masih di Tanjung gitu juga nggak? Yang kalau sakit diperpu, Iya, disembuh. masih. Aduh, jangan ya, Zulfa ya. Nah, ini kan anak pondok semua nih, Iya. Zulfa bersaudara. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah, Amin. walaupun toh dia makamnya ketahuan yang dimakamkan adalah wali, bahkan Nabi pun bilang, jangan jadikan kuburanku sebagai eh, tempat persembahan atau tempat peribadahan kayak gitu. Apalagi yang kita nggak tahu siapa yang dimakamkan. Auzubillah, summa auzubillah. Baik, kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, saya serahkan kepada Mbak Winda. Mbak Mirna nih nggak di mute, apakah mau bertanya? Oh, enggak, lupa. Saya kalau ada yang nggak Lupa di belum mute, dipencet lagi. iya, saya kalau ada yang nggak di mute, saya GR nih, dia mau ngapain nih, nggak mute nih, dia mau nanya nih. Gitu. Ya nggak, Win? Oh bener. Lagi Baik, nungguin ya. saya kasih ke Winda, tapi itu tutup dengan kesimpulan bab kita malam ini gimana nih, Winda? Baru tutup. Kesimpulannya kesyirikan itu ibarat eh, semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam, tipis sekali tidak terlihat. Nggak kelihatan, nggak keraba, tapi ada ya. Mm-mm. Semoga Allah Jadi, Ta'ala melindungi kita dari segala kesyirikan. Nanti sebelum saya kasih ke mm-mm. Yunda, sebelum itu saya kita doa bareng-bareng dulu deh. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami sadari. Wa nastaghfiruka dan kami mohon ampun kepadamu malah a'lamu dari kesyirikan yang kami tidak ketahui. Baik, saya kasih ke Winda untuk menutup. Baik, dengan berakhirnya doa yang indah tadi, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar Alhamdulillah. dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan teman-teman sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.